idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadhirus sa'ah. Rawahul Bukhari. Jika suatu urusan tidak diberikan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Dewan Juri yang terhormat, serta pemerhati hukum di Indonesia. Perkenalkan, saya Fatna Zahira Al-Ummah selaku pembicara pertama dan rekan saya Nur Cahyo Muhammad Agus Salam selaku pembicara kedua serta rekan saya Ubaidillah Sidik selaku pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini kami berdiri pada posisi pro dalam mosi pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi. Sebelum melangkah pada argumentasi kami pada kali ini, izinkanlah kami untuk mendudukan latar belakang mosi kali ini. Dewan Juri yang terhormat, secara teoritis, hak politik merupakan hak yang dimiliki bagi setiap warga negara Indonesia dalam pemerintahan, baik itu hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Adanya pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi merupakan upaya menegakkan hukum dalam mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Harus kita ketahui bersama bahwa maraknya kasus korupsi saat ini banyak dilakukan pada pejabat publik yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dewan Juri yang terhormat, alasan kami tetap berdiri pada posisi pro dalam mosi pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi saat ini. Yang pertama adalah pencabutan hak politik bukan hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga agar negara Indonesia dipandang akan kebijaksanaannya dalam memilih keputusan. Dan yang kedua adalah pencegahan agar perbuatan koruptif tidak terjadi kembali karena su'ul khuluqi yu'di. Perbuatan buruk akan cepat menyebar, dalam artian muncul kekhawatiran mantan koruptor akan menyebarkan bibit-bibit korupsi kepada anggota yang lain. Untuk kelanjutannya akan diperjelas oleh pembicara kedua. Sekian, terima kasih. Lex non-human hygienis ex societatem. Hukum tidak memanusiakan manusia yang tidak manusiawi. Dewan Juri yang terhormat dan pemerhati hukum Indonesia memperkuat argumen yang telah dipaparkan oleh pembicara yang pertama tadi, bahwasanya mengapa kami setuju dengan mosi hak pencabutan hak politik untuk narapidana korupsi. Bahwa sangat menyayat hati sekali ketika wewenang yang diberikan rakyat ini disalahgunakan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Dewan Juri yang terhormat beserta pemerhati hukum Indonesia, perkenalkan, nama saya Nur Cahyo Muhammad Agus Salam. Sebagai pembicara kedua akan memberikan 2 poin argumen. Yang pertama, 1. Pencabutan hak politik narapidana yang secara hierarki ini merupakan suatu pidana yang tidak melanggar dalam peraturan perundang-undangan, sehingga ini sangat mungkin bagi para mantan narapidana korupsi untuk diberikan pencabutan hak politik. Yang kedua, korupsi ini merupakan suatu tindakan yang tidak berkeadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Melanjutkan argumen yang tadi, bahwasanya korupsi itu merupakan suatu hal yang tidak asing lagi bagi negara Indonesia, karena korupsi merupakan extraordinary crime yang dapat menghambat keberlangsungan suatu negara dan menghambat kesejahteraan ekonomi bahkan stabilitas negara itu sendiri. Dewan Juri terhormat, korupsi merupakan tindakan tidak pantas dan melanggar hukum. Banyaknya korupsi merupakan menjadi salah satu faktor upaya progresif oleh KPK dalam memberikan pencabutan hak politik bagi mantan narapidana korupsi. Pada pasal 35 KUHP tentang hak pencabutan hak politik itu sudah dijelaskan bahwasanya pencabutan hak politik ini tidak hanya hak memilih tapi juga hak untuk dipilih dalam kontestasi politik. Dewan Juri yang terhormat, korupsi menurut kami ibaratkan seperti bola salju yang sekali menggelincir maka akan bertumbuh menjadi besar dan terus melaju. Untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh pembicara yang ketiga. Walaupun besok langit akan runtuh, namun keadilan harus tetap ditegakkan. Adil bukan berarti sama rata, namun adil adalah proporsional. Dengan begitu, karena korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, maka harus ditangani dengan cara yang luar biasa pula. Saya,
Ubaidillah Siddiq selaku pembicara ketiga akan menyampaikan mosi dalam perdebatan kali ini. Sudah kita ketahui bersama bahwasannya hak memilih dan hak dipilih adalah salah satu dari hak asasi manusia. Kebebasan hak asasi manusia ini telah diatur dalam pasal 28A sampai pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam menjalankan kebebasannya harus tetap tunduk dan patuh terhadap undang-undang sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 28J ayat 2. Berkaitan dengan pembatasan ini telah diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang mana menyebutkan pembatasan ini hanya boleh dilakukan oleh dan berdasarkan undang-undang. Lebih lanjut, dalam pasal 35 KUHP yang mana merupakan pidana tambahan tentang pencabutan hak, ada salah satu pencabutan hak dipilih dan hak memilih dalam pemilihan umum. Dewan juri yang terhormat, dengan begitu pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi bukanlah hal yang melanggar konstitusi sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara kedua kami. Selain itu, mengapa kami tetap berada dalam posisi pro terhadap pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi adalah berkaca ketika mantan narapidana korupsi ini maju ke dalam kontestasi politik dan kemudian akan terpilih kembali, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pengulangan kejahatan yang sama dan bahkan akan menjadikan seorang tersebut menjadi abuse of power. Dewan juri yang terhormat, walaupun pencabutan hak politik ini merugikan bagi terpidana, namun ini adalah semata-mata untuk mencegah kebahayaan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, yahtamilud dororul khos li'ajli dororul am. Kemudaratan yang khusus dibolehkan untuk menolak kemudaratan yang umum, karena kami menilai korupsi adalah perbuatan yang sangat membahayakan negara sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara kedua kami. Dengan begitu, kami setuju terhadap pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi sesuai dengan pasal 38 KUHP yang mengatur tentang batasan waktu pencabutan hak, yaitu minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Hal ini ditujukan agar supaya terpidana ini bisa beradaptasi kepada masyarakat dan membuktikan kepada masyarakat bahwasanya dirinya telah berubah menjadi lebih baik dan tidak akan mengulanginya lagi. Selain itu, ini juga bisa menjadi tolak ukur masyarakat dalam menilai dan menentukan pilihannya di masa depan. Dewan juri yang terhormat, di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.